Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngelab Channel. Jadi untuk video tutorial kali ini, saya akan sedikit membahas tentang aplikasi SAM. Jadi apa itu aplikasi SAM? Jadi aplikasi SAM itu merupakan aplikasi paket server ya. Jadi ada beberapa layanan server di aplikasi SAM itu. Yang umum digunakan ada FTP server untuk file sharing, kemudian ada web server, dan ada database server ya menggunakan MySQL. Oke, jadi teman-teman bisa lihat tutorialnya nanti di video ini. Jadi untuk lab kali ini atau untuk tutorial kali ini, teman-teman nanti butuh tools SAM ya, tools SAM, kemudian VMware Workstation ya. Jadi nanti di VMware Workstation saya akan menginstal CentOS 7. Jadi nanti CentOS 7-nya akan bertindak sebagai klien ya, klien yang akan mengakses Windows sebagai servernya. Jadi sistem operasi yang asli pada komputer ini akan bertindak sebagai server ya. Jadi untuk topologinya sama seperti video sebelumnya. Jadi topologinya itu simple. Jadi ada satu PC atau laptop seperti video sebelumnya, dan ada satu server seperti ini. Kemudian kita akan sambungkan menggunakan kabel cross ya. Jadi topologinya seperti ini. Nah, nanti yang bertindak sebagai klien atau laptop di sini yaitu CentOS 7 yang ada pada VMware ya. Jadi VMware itu nanti aplikasinya seperti ini ya. Kita coba lihat aplikasi VMware Workstation Pro ya. Nah, ini. Jadi VMware ini merupakan aplikasi hypervisor ya. Jadi nanti di VMware ini kita bisa membuat virtual mesin. Jadi kita bisa menginstal banyak sistem operasi di sini. Aplikasi ini juga biasa dibuat atau diperuntukkan sebagai simulator jaringan ya. Cuman aplikasi ini jika diperuntukkan atau digunakan sebagai simulator jaringan itu kekurangannya di aplikasi ini tidak ada visualisasi topologi ya untuk jaringannya. Jadi tampilan aplikasinya seperti ini. Ini sistem operasi CentOS yang tadi saya bilang, ini yang udah saya install sebelumnya. Jadi sistem operasi CentOS ini yang akan bertindak sebagai klien. Kita bisa start ya. Di sini kita bisa tekan power on di virtual machine. Jadi kita tunggu dulu kliennya atau CentOS 7-nya menyala. Ya, jadi ini merupakan tampilan dari CentOS 7 yang akan kita jadikan sebagai klien ya, yang akan mengakses FTP server, web server maupun database server ya pada aplikasi SAM. Jadi kita login dulu. Kita login ke sistem operasinya. Ya, setelah kita berhasil login seperti ini. Jadi yang pertama kali kita lakukan sama seperti tutorial di sebelumnya, tutorial atau video sebelumnya. Jadi yang kita pertama kali lakukan adalah mengatur pengalamatan IP pada klien. Jadi teman-teman bisa mengatur alamat IP di bagian sini di icon network. Terus teman-teman pilih di sini ether. Kemudian pengaturan kabel ya. Nah, setelah terbuka menu atau kotak dialog seperti ini, kita bisa mengatur pengalamatan IP-nya. Di sini kita akan mengatur Ethernet ya. Jadi port Ethernet-nya yang akan diatur. Jadi teman-teman bisa pilih gambar gear di sini. Ini adalah simbol pengaturan. Teman-teman bisa pilih button ini, diklik. Setelah itu kita masuk ke tab IP versi 4 ya, atau IP versi 4 di sini. Kemudian kita pilih pengalamatan IP-nya manual ya. Manual. Oke, jadi kita masukkan alamat IP sama seperti di video tutorial kemarin di simulator, yaitu 192.168.0.1. Kemudian subnet masknya nanti kita kasih subnet mask default kelas C, yaitu 255.255.255.0.
Kemudian untuk gateway-nya kita kosongkan saja karena ini terhubung langsung ke perangkat server. Ya, jadi pengaturan pengalamatan IP-nya cuman seperti ini aja ya. Tinggal kita tekan terapkan. Nah, jika sudah kita tekan terapkan. Oke, jika sudah kita bisa close sini. Kemudian untuk memverifikasi apakah pengalamatan IP yang kita lakukan tadi sudah berhasil, kita bisa masuk ke bagian aplikasi di sini. Terus kita bisa memilih terminal. Jadi pada terminalnya untuk melakukan pengecekan alamat IP kita bisa ketik perintah ifconfig ya. Ifconfig, kemudian kita enter. Jika pengaturan pengalamatan IP-nya belum berubah, jadi teman-teman bisa ketikkan perintah sistem ctl ya, spasi restart, spasi network, kemudian teman-teman enter. Kemudian masukkan sandi administrator atau root. Kita tunggu ya. Ya, setelah itu kita bisa cek ulang lagi menggunakan perintah ifconfig. Kita lihat hasil konfigurasinya. Kita lihat. Ya, di sini hasil konfigurasinya sudah berhasil ya. Jadi seperti alamat IP yang tadi kita masukkan atau kita atur. Jadi alamatnya 192.168.0.1 dan netmasknya 255.255.255.0. Jadi pengaturan di klien cuma seperti ini aja, pengaturan pengalamatan IP. Jadi kita sudah selesai di klien. Sekarang selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di sisi server, yaitu sistem operasi di laptopnya atau di komputer realnya yang akan bertindak sebagai server ya. Jadi setelah ini teman-teman bisa buka aplikasi SAM control panel ya. SAM. Ya, nanti teman-teman bisa lihat tampilan dari aplikasi SAM ini. Jadi tampilan dari aplikasi SAM ini cukup sederhana. Di sini ada beberapa paket server. Cuman yang umum digunakan itu yang pertama ada Apache ya, yang bisa digunakan sebagai web server. Kemudian ada MySQL yang digunakan sebagai database server. Kemudian ada FileZilla ya, yang digunakan sebagai FTP ya, FTP untuk file sharing. Jadi yang pertama kali kita coba layanan Apache ya, atau web. Jadi kita hidupkan saja di sini layanannya. Tinggal kita klik start. Kita tunggu sampai layanannya hidup. Jadi seperti ini. Jika sudah hijau penandanya berarti layanan web servernya sudah hidup. Jadi teman-teman bisa mengupload atau memasukkan file web teman-teman ke folder SAM ya, ke folder SAM. Waktu instalasi pertama kan dibuatkan folder SAM ya, yang isinya ini cukup banyak. Jadi untuk menyimpan file webnya disimpan di folder htdoc ya, di sini. Ya, jadi nanti di dalam folder htdoc ini teman-teman bisa menyimpan web teman-teman agar bisa diakses oleh klien. Jadi nanti di folder htdoc sini teman-teman harus memberikan nama file web teman-teman index ya, namanya nanti index.html karena file index ini yang akan dijalankan pertama kali ya ketika webnya diakses. Jadi di sini saya coba perlihatkan isi file index. Jadi ini isi file index saya. Welcome to Noval website ya. Jadi ini. Jadi ketika websitenya diakses oleh klien di browser, maka nanti yang akan tampil adalah ini ya, tulisan seperti ini. Karena ini merupakan file index ya. Jadi sebelum kita dapat mengakses web server, kita juga harus memberikan alamat IP ya pada web server ya. Sama seperti tutorial video sebelumnya. Jadi kita berikan pengalamatan IP di sini. Di pojok kanan bawah ada icon network ya, di serialnya. Kita klik kanan, terus teman-teman nanti bisa pilih open network and internet setting. Kemudian di sini kita bisa pilih change adapter option ya, untuk memberikan alamat IP. Nah, jadi untuk VMware nanti PC relnya terhubung ke VMware melalui di sini ya. Jadi menggunakan interface VMware Network Adapter VMnet 1. Jadi yang kita berikan alamat nanti
di interface yang ini ya, VMware Network Adapter VMnet 1. Jadi kita bisa klik kanan di sini. Kemudian kita pilih Properties. Kemudian kita pilih Internet Protocol version 4 ya. Di sini kita bisa klik 2 kali. Kemudian kita bisa memasukkan alamat IP. Jadi saya berikan alamat IP 192.168.0.2. Kemudian ini default gateway-nya bisa kita kosongkan. Jadi subnet masknya sama ya, 255.255.255.0 supaya nanti di sini server sama kliennya bisa berada pada satu segmen jaringan ya, agar bisa saling mengakses. Di sini untuk preferred DNS-nya kita kosongkan juga, oke. Kemudian tinggal kita klik OK. Ya, jika sudah seperti ini, kita bisa coba ping ya, menggunakan command prompt pada PC realnya. Saya akan coba buka command prompt. Ya. Kemudian saya akan coba verifikasi pengalamatan IP yang tadi dengan perintah if config ya, if config. Ya, di sini kita bisa lihat pengalamatan IP yang tadi sudah kita lakukan hasil. Nah, ini alamat di VMnet 1 192.168.0.2. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita bisa tekan quit ya, atau key. Kita bisa coba ping ya ke alamat klien. Berarti kita coba ping ke 192.168.0.1 ya. Ya, di sini kita sudah berhasil connect ke klien. Jadi hasilnya sama ya. Paket yang dikirim ada 4, paket ping yang dikirim ada 4, terus yang diterima 4, kemudian paket yang hilang 0 ya. Jadi kita sudah sukses. Kita bisa coba koneksi sebaliknya ya, dari klien ke server. Kita buka lagi VMware-nya. Kita buka CentOS 7-nya. Oke. Kemudian kita coba ping ke alamat server yaitu 192.168.0.2. Di sini juga sudah berhasil ya, bisa dilihat dari output pingnya. Kita tekan Ctrl C untuk menghentikan ping. Jika teman-teman belum berhasil melakukan koneksi atau tes ping masih gagal, jadi teman-teman bisa cek firewall ya yang ada di CentOS 7 ataupun di Windows ya. Jadi fitur firewall yang ada di CentOS atau Windows-nya harus dinonaktifkan ya. Jadi teman-teman bisa coba nonaktifkan firewallnya, kemudian di tes ping ulang lagi ya, pasti berhasil ya. Jadi jika sudah berhasil tes pingnya, kita bisa membuka web browser ya pada klien atau pada CentOS 7-nya di bagian aplikasi nih. Kemudian kita pilih Firefox ya sebagai web browsernya yang akan digunakan untuk mengakses web pada web server. Kita tunggu sampai Firefox-nya terbuka. Kemudian pada URL di Firefox ya, pada URL bar di Firefox-nya teman-teman bisa ketikkan alamat IP dari server yaitu 192.168.0.2. Kemudian tinggal di enter. Di depan harus ditambahkan HTTP ya. HTTP:// Kemudian di sini karena saya punya SAM di sini, SAM saya alamat port HTTP-nya sudah tidak default lagi yaitu alamat port 80. Jadi di sini saya sudah rubah nomor portnya menjadi 8080. Jadi di sini saya harus menuliskan http://192.168.0.2. Kemudian ketikkan *2 80 ya nomor portnya, baru kita bisa enter. Ya, ini ya sudah muncul ya halaman web yang ada di web servernya. Jadi kita sudah berhasil mengakses web yang ada pada web server ya, yaitu Windows realnya ya atau PC realnya. Oke, jadi mungkin untuk video tutorial kali ini sampai di sini. Jadi kita masih ada video tutorial lain selanjutnya.
Kita akan mencoba FTP server ya untuk file sharing, kemudian MySQL sebagai database server di SAM. Jadi teman-teman bisa ikutin video selanjutnya jika video ini bermanfaat atau bisa menambah pengetahuan teman-teman. Jadi teman-teman bisa like, share, dan subscribe ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.